Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta zakkaha anta waliyuha. Alhamdulillah, amin. Para jamaah salat Isya dan Tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan ini dan memberikan kekuatan serta taufik untuk kita terus berupaya meningkatkan mujahadah, meningkatkan amal ibadah dalam rangka mengistimewakan Ramadan dengan amal-amal yang istimewa demi meraup keberkahan sebanyak-banyak dari Allah Ta'ala dari bulan yang mubarak dan berkah ini akhirat alamin. Para jemaah yang Allah Ta'ala, salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak selama bulan Ramadan ini secara khusus dan di luar Ramadan secara umum dalam seluruh kehidupan kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu zikrullah sesuai dengan makna dari kata-kata zikir, dari kata-kata zakara yadhkuru zikran, itu minimal artinya dua. Zikir dengan arti mengingat, yang kedua zikir dengan arti menyebut. Itu dalam penggunaan kita biasa gunakan. Mungkin seseorang di antara kita kadang berjumpa dengan teman lama yang sudah lama tidak berjumpa. Dia ingat kita, saya sering itu, tapi kita tidak ingat dia. Itu kalau kita ngobrol atau mungkin dia juga tahu kita masih lupa. Kalau dalam bahasa Arab, al-tadkuruni, apa kamu tidak ingat saya? Itu kata-kata zikir. Yang kedua adalah zikir dengan arti menyebut. Jadi seseorang diminta untuk menyebut si A, si B, si C, itu uzkur asma bulan. Coba sebut nama si A, si B, si C, itu kata-kata zikir. Nah, zikrullah itu perpaduan dari dua ini. Pertama, hati dan pikiran kita ingat Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita tambah dan kita padu dengan lisan kita menyebut asma Allah. Itu hakikat zikir. Zikir yang sempurna perpaduan dari mengingat Allah dengan hati dan pikiran kita. Yang kedua, lalu kemudian disempurnakan dengan lisan kita bergerak untuk menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Dan zikrullah, zikir dengan ingat menyebut nama Allah dan menyebut nama Allah ini, itu perintah, merupakan salah satu amal ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam hadis A'udzu billahi fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Berdekatlah kalian semua kepadaku, ingatlah kepadaku, sebutlah aku, niscaya aku akan mengingatmu dan menyebutmu. Dalam sebuah
Hadits kursi Allah Ta'ala berfirman, "Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin." Ketika seseorang itu ingat dan menyebut Allah, seseorang mengingat dan menyebutku di dalam jamaah, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah kumpulan, maka aku, kata Allah, akan mengingat dan menyebut dia itu di kalangan kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan dia, masih kumpulan malaikat. Tapi lebih dari sebuah perintah syariat, sebetulnya zikrullah itu lebih kebutuhan kita dalam hidup ini. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaannya dua orang. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan yang tidak zikir kepada Allah itu seperti perbedaan antara orang yang hidup dan mati. Yang hidup yang zikrullah, yang mati meskipun bernafas, bergerak, ngomong, berbicara, tapi tidak ingat Allah, itu dalam bahasa hadis ini jadi zikrullah itu kehidupan bagi orang beriman, sumber kehidupan. Maka kita tahu di dalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, kitab kumpulan zikir, para ulama banyak itu punya kumpulan zikir yang paling lengkap dan paling banyak itu Imam Nawawi. Beliau punya kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir dalam seluruh, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan kita menjelang tidur, itu semua yang dalam zikir. Itu dikumpulkan semuanya dalam kitab Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir. Itu para ulama itu dulu sampai untuk menegaskan betapa pentingnya zikir. Lalu kemudian kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu panduan untuk kita bisa berzikir pada dalam segala keadaan. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya kitab Al-Azkar itu bagi seorang muslim. Sampai ada ungkapan dulu, ulama mengatakan bi'iddah wasal azkar, jual rumahmu dan belilah kitab Al-Azkar. Maksudnya seandainya orang punya rumah tapi nggak punya kitab Al-Azkar, mending rumahnya dijual, dipakai beli kitab Al-Azkar. Itu sampai ya tahu, jangan habis ini pulang belum punya kita rumah, nggak perlu, insya Allah kita beli kitab Al-Azkar sekarang untuk sampai menjual rumah. Itu kalau seandainya, bahkan tanpa beli kitab sekarang di internet PDF banyak yang terjemahan. Nah, tadi saya katakan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu di dalam kitab beliau kecil namanya Al-Wabil As-Sayyid. Jadi itu kumpulan zikir juga, tapi lebih singkat daripada kitab Al-Azkar. Itu Imam Qayyim menyebutkan fadilah keutamaan keistimewaan zikir itu sampai 70 fadilah. Dengan berzikir seseorang akan dicintai oleh Allah. Dengan berzikir itu nilai kehidupannya itu semakin bernilai. Kalau tidak itu dianggap mati. Dengan berzikir itu hati akan tenang. Dalam Al-Quran maupun terakhir ada bidik lain tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir Allah hati akan tenang. Kalau ada pertanyaan, saya banyak pikir, saya galau.
itu punya informasi dengan pikirnya. Ini Quran dalam itu. Baik pikir dengan tasbih, tahmid, tahlil atau pikir dengan Al-Quran. Pikir Al-Quran pikir terbaik. Jadi kalau kita merasa apa itu galau, langsung apakah tasbih atau tahmid atau kita baca ya kahil ada apa itu zikir. Zikir itu perlindungan. Saya beri satu contoh dalam hadis sahih. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang saat keluar rumah untuk bepergian kerja ke kampus atau mungkin kemana saja, lalu saat keluar itu membaca zikir doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Membaca zikir itu akan dikatakan kepada dia budita wa kufita wa ukita wa tanahan syaitan. Ketika seseorang keluar dengan membaca zikir itu Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, akan di setiap kali untuk masjid untuk mana saja. Itu dikatakan dengan membaca zikir itu engkau akan diberi petunjuk, insya Allah tidak akan tersesat di jalan. Engkau akan dilindungi dari segala keburukan dan engkau akan ditetapkan selama perjalanan. Dan syaitan itu akan menjauh dari jalan. Sampai dikatakan dalam saat ini riwayat lain, itu kalau ada orang keluar dari rumahnya, syaitan sudah menyambut membunuh. Begitu dia baca zikir itu langsung syaitan itu war-war tertentu memperingatkan, memberi warning apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang telah berzikir. Kita terjamin dilindungi, dicukupi kebutuhannya dan diberi hidayah. Tidak ada pintu bagi kita sehingga syaitan itu contoh. Dan banyak lagi fadilah dan keutamaan zikir yang sangat banyak sekali. Yang paling utama di antaranya zikir itu dengan doa tadi ingat dan menyebut nama itu bukan amal ibadah yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh siapapun dalam kondisi apa. Selama seorang dalam kesadaran, dalam kondisi terlemah, tidak bisa berdiri sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa itikaf, tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya, itu tetap bisa zikir, dan zikir itu berfungsi sebagai pengganti untuk amal-amal lain yang tidak mampu dan tidak bisa dilakukan. Dalam sebuah hadis seorang sahabat itu meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya rasakan syariat Islam saya khawatir banyak yang tidak mampu saya sampaikan. Tolong beritahukan, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang bisa dilakukan oleh polisi lakukan dan itu mudah-mudahan bisa mengganti amal yang tidak bisa dilakukan. Nasib tadi adalah layar dari satu orang yang demikian hendaklah lisan senantiasa basah dalam manusia. Nah, dari sini saya ingin mengingatkan bahwa ada persepsi di sebagian masyarakat bahwa zikir itu yang lebih baik itu ketika lisan turut dan benar-benar. Zikir itu zikir aktivitas. Sudah, zikir itu seiring dengan jatuh dari kata-kata. Lisannya enggak bisa. Ini menyalahi hadis ini. Hadis ini mengatakan amal ibadah baik adalah la yazalu lisan hendaklah lisan lidah kita itu basah karena zikir Allah dan hatinya juga berzikir.
Jadi perpaduan itu, insya Allah. Nah, dari sini mari kita perbanyak di samping zikir perlindungan yang akan kita sebutkan, kalau kemudian salah satu hikmah dan manfaat zikir yang paling utama adalah, jadi hidup kita ini kan masya Allah. Mungkin kalau kita seperti sedang sholat, sedang di masjid, itu akan dekat dengan itu. Tapi juga kita jemur, kita terasa, kita beraktivitas itu alihkan dunia ini membuat kita lalai otak, yang membuat kita ingat Allah, ingat akhirat sedikit. Maka keluar kita pikir, naik ke mana kita pikir, sambil sana kita pikir, masuk mana kita pikir, keluar mana kita pikir. Supaya apa? Kita beraktivitas duniawi, tapi nanti kita sambung dengan Allah yang proses kita. Dan itu yang membuat hidup kita hidup khusus. Dan mari mudah-mudahan terakhir sekali bahwa jadi ketika waktu menyebut asma Allah itu sekali menyebut bukan menyebut namanya Allah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Rahim. Meskipun itu juga boleh. Tapi yang inti dari zikir itu adalah sebetulnya kita rasa tahu. Kita menyebut Allah dalam arti mengucapkan Allah, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah. Makanya contoh semua itu yang diatur dalam hadis itu adalah itu menyebut Allah dalam kalimat yang isinya tauhid. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar dan lebih besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal. Jadi ada makna yang makna tauhid yang kita ungkapkan, kita sampaikan. Jadi kita coba. Nah, sehingga mari kita isi waktu-waktu kita yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, siang khususnya malam itu sambil beraktivitas, sambil kita duduk khusus itu kita banyak pikir dalam segala keadaan. Silakan baca dalam surat Al-Imran 161 itu salah satu sifat utama Quran apa itu kul ada orang beriman itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, senantiasa berikan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat dari Ibnu Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu cerita itu senantiasa dikuat dalam seluruh keadaan. Tidak ada, makanya kalau kita nampak itu dari semua keadaan dari bangun tidur sampai tidur itu ada pikir, pakai baju ada pikir, melepas baju ada pikir, bersisi ada pikir, bercermin ada pikir, semua. Tapi seandainya tidak, ya kenapa? Pikir belum saya tasbih, bismillah, alhamdulillah, insyaallah seperti itu. Itu mudah-mudahan Allah Taala mencatat kita semuanya dengan bulan Ramadan, di mana kita dengan perbanyak zikrullah di sini itu menjadi hamba Allah Taala minat zikrullah katsiran, termasuk orang-orang hamba Allah yang banyak berzikir Allah, sehingga menjadi hamba Allah kita Allah Taala dinaikkan derajatnya yang setinggi-tingginya